Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan mengenai laboratorium 5. Kami beranggotakan yang pertama adalah Gilfara Nabila dengan NIM akhir 40229. Lalu ada Salsabila Kalista Nadif dengan NIM akhir 40227. Lalu ada Yudhistira Arya Bastari dengan NIM akhir 40237. Lalu ada Piyu Oktamalino dengan NIM akhir 40253. Lalu ada Jaya Andra Apta Prabasa dengan NIM akhir 40267. Lalu ada saya Muhammad Faris dengan NIM akhir 40271. Dan ada Riki Suryanugraha dengan NIM akhir 40269. Pendahuluan, latar belakang. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisan dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Statistika sangat berkaitan erat dengan proses penggambaran populasi berdasarkan data sampel. Sebaran peluang suatu statistik disebut dengan sebaran sampling. Sebaran sampling menjadi salah satu dasar dalam pengambilan kesimpulan dengan data dalam jumlah besar. Selanjutnya ada tujuan. Untuk memahami materi tentang sebaran sampling rata-rata dengan pengembalian. Lalu untuk memahami materi tentang sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Ketiga ada manfaat. Yang pertama dapat memecahkan persoalan sebaran sampling rata-rata dengan pengembalian dan dapat memecahkan persoalan sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Selanjutnya kepada Bastari. Dipersilahkan. Selanjutnya ada pembahasan sampling. Sampling adalah distribusi dari statistika yang diperoleh dengan memilih sampel yang memungkinkan dengan ukuran yang spesifik dari populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat M.C. Cleve et al. 2011 yang menyatakan bahwa distribusi sampling dari statistik sampel yang dihitung dari sebuah sampel N pengukuran adalah distribusi probabilitas statistik itu. Menurut Setiani 2019, sampling digunakan untuk membuat kesimpulan pada parameter. Selanjutnya untuk Riki Surya dipersilahkan. Sebaran sampling rata-rata. Sebaran sampling rata-rata diartikan sebagai sebaran sampel dari suatu populasi yang didapat dengan menghitung statistik rata-rata untuk sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharyadi dan Purwanto 2016 yang mendefinisikan distribusi sampling rata-rata adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran tertentu yang dipilih dari populasi dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Sampel-sampel acak diambil dari suatu populasi yang berdistribusi. Jika suatu populasi memiliki data sejumlah N yang memiliki rata-rata dan simpangan baku O diambil sampel sebanyak N, maka memiliki rata-rata X dengan simpangan baku S. 1. Sebaran sampling rata-rata dengan pengembalian. Jika pengembalian sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyak kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah N pangkat N dengan rata-rata mu rata-rata total sama dengan mu rata-rata dan simpangan baku gamma sama dengan gamma per akar N. Rumus tersebut bila cara pengembalian sampelnya dalam pengembalian. Selanjutnya saya silakan kepada Mas Piyu Okta. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Kemudian nomor 2, sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengembalian tanpa pengembalian adalah gamma 2 per X sama dengan gamma kuadrat
per N kecil. N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1. Jika ukuran N sangat besar atau menuju tak hingga, maka N besar dikurangi N kecil dan N besar dikurangi 1 akan menuju 1. Sehingga varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengembalian dengan pengembalian dan varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian akan sama, yaitu gamma 2 per X sama dengan gamma kuadrat per N. Dalam prakteknya, distribusi sampling rata-rata berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika N kecil per N besar kurang dari atau sama dengan 5% atau populasinya tak berhingga, maka digunakan gamma 2 per X sama dengan gamma kuadrat per N kecil. Sedangkan jika N kecil per N besar lebih kecil dari 5% atau populasinya berhingga, maka digunakan gamma 2 per X sama dengan gamma kuadrat per N kecil. N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya serahkan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh soal sebaran sampling rata-rata dengan pengembalian. Contoh soal pertama adalah perhatikan data berikut. Sebuah populasi dengan N sama dengan 5 dengan data 12, 14, 15, 17, dan 18. Populasi tersebut diperoleh mu atau rata-rata sebanyak 15,4 dan tau atau simpangan baku 2,1. Kemudian diambil sampel berukuran N sama dengan 2. Tentukan rata-rata sebaran sampling rata-rata dengan pengembaliannya. Contoh soal nomor 2 adalah suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampir normal dengan rata 300 jam. Hitunglah sebaran sampling rata-rata. Hitunglah sebaran sampling rata-rata dengan sampel 15 bola lampu dengan pengembalian. Contoh soal yang terakhir nomor 3 adalah perhatikan data berikut. Sebuah populasi dengan N sama dengan 4 dengan data 34, 35, 41, 47. Populasi tersebut diperoleh mu atau rata-rata sebanyak 39,25 dan tau atau simpangan baku sebesar 6,02. Kemudian diambil sampel berukuran N sama dengan 2. Tentukan rata-rata sebaran sampling rata-rata dengan pengembaliannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Nana. Kemudian contoh soal sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Yang pertama, sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola putih akan diambil 3 bola, satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambilnya semuanya bola merah. Yang kedua, simpangan baku kelompok populasi bobot kambing yaitu 35 kg. Yang terdiri dari 6 bilangan seperti 35, 37, 39, 41, 43, dan 45. Jika semua kemungkinan sampel sebesar 3 tanpa pengembalian, tentukan rata-rata dan simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Yang ketiga, populasi dengan data 25, 30, 35, 40, dan 45. Diambil sampel sebanyak 3 tanpa pengembalian. Tentukan semua sampel yang mungkin. Baik, untuk yang selanjutnya pembahasan sebaran sampling rata-rata dengan pengembalian. Nomor 1, kombinasi sampel 25. Tabel 1, nilai rata-rata dari semua sampel yang berukuran N
sama dengan 2 yang diambil dari populasi yang berukuran N besar sama dengan 5. Seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini. Jumlah rata-rata dari ke-25 data adalah 380 per 25 sama dengan 15,1. Simpangan baku rata-rata sama dengan 1,7. Sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian adalah gamma rata-rata total sama dengan gamma per akar N sama dengan 1,7 per akar 2 sama dengan 1,2. Kemudian jawab mu rata-rata sama dengan mu sama dengan 300. Gamma rata-rata sama dengan mu per akar N sama dengan 300 per 15 sama dengan 20. Nomor 3, kombinasi sampel 16. Tabel 1. Nilai rata-rata dari semua sampel yang berukuran N kecil sama dengan 2 yang diambil dari populasi yang berukuran N besar sama dengan 4. Seperti yang tampak pada tabel berikut ini. Jumlah rata-rata dari ke-16 data adalah 40,3. Simpangan baku rata-rata adalah 4,1. Sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Gamma rata-rata total sama dengan gamma per akar N sama dengan 4,1 per akar 2 sama dengan 2,9. Sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Peluang sama dengan NT sama dengan bata merah. NS sama dengan semesta 1 seluruhnya. NP sama dengan NF per NS sama dengan 6 kombinasi 3 per 10 kombinasi 3. 6 faktorial per 3 faktorial, 6 dikurangi 3 faktorial, kemudian 10 faktorial per 3 faktorial, 10 kurangi 3 faktorial, sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikalikan 3 faktorial per 10 faktorial per 3 faktorial kalikan 7 faktorial. Kemudian mendapatkan hasil 10 per 3 kali 2 dikalikan 1 sama dengan 20 per 120 sama dengan 1 per 6. Nomor 2, diketahui gamma sama dengan 35, N kecil sama dengan 3, N besar sama dengan 6. Ditanya mu rata-rata total dan gamma rata-rata total. Jawabnya adalah 6 per 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 20. Nomor 3, diketahui N besar sama dengan 5, N kecil sama dengan 3. Ditanya sampel sama dengan, dijawab 5 per 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 10. Saya serahkan kepada Mbak Salsa, dipersilahkan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan materi yang telah dipelajari, yaitu sebaran sampling rata-rata, maka dapat mempermudah kita untuk dapat mengolah data yang berhubungan dengan pengambilan sampel suatu populasi. Materi tersebut juga menjadikan kita mampu untuk menduga parameter populasi berdasarkan statistik sampel dan simpangan baku berdasarkan sebuah perhitungan. Selanjutnya ada saran, menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, maka ke depannya penulis akan lebih detail dalam menjelaskan materi pada naskah di atas.
Penulis juga menyarankan agar peneliti dapat mengupas secara lebih dalam proses kepenulisan, sehingga data yang diperoleh lebih berkualitas. Sekian pembahasan kami dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.